Halo teman-teman, selamat datang di channel Mahasiswa Luar Biasa. Jadi udah lama banget aku nggak buat video ya, karena ya ada beberapa hal yang bikin nggak mood. Sebenarnya idenya itu banyak, cuma kayak nggak tahu sih kenapa nggak terrealisasi gitu. Tapi anyway, kenapa aku mau buat video lagi? Karena ada sebenarnya ini unek-unek sih, kayak ide atau gagasan gila yang nggak tahu sih aku harus share ini di mana. Tapi aku buat video ini tujuannya buat apa ya? Ya mungkin share ide gila, nggak tahu sih, pemikiranku aja sih. Ini tentang ngomongin seputar new normal atau tatanan hidup baru. Aku sebagai orang dengan background pendidikan, latar belakang pendidikannya di bidang pendidikan, itu kayaknya punya pandangan atau pikiran, kenapa sih ini nggak dijadikan momen buat kita mengubah sistem pendidikan kita juga. Sadar nggak sih, sistem pendidikan kita itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ya gitu-gitu aja, sama. Aku pernah nonton videonya Agung Hapsah yang ini, itu menunjukkan kalau sekolah dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Selain mungkin jamnya yang tambah lama, pelajarannya yang makin banyak, dan materinya yang semakin berat, itu mungkin yang membedakan. Tapi kalau sistemnya pasti cuma duduk, dengerin guru, gitu aja. Nggak ada pembaruan sama sekali, nggak ada inovasi, nggak ada sesuatu yang beda gitu. Dengan ditetapkannya new normal life atau tatanan hidup baru, kenapa sih kita juga nggak buat tatanan pendidikan yang baru? Sadar nggak sih, sekolah di Indonesia itu kayaknya sudah nggak sehat banget. Bukan cuma murid yang ngerasa capek ada di sekolah, tapi guru itu sebenarnya juga ngerasa capek loh. Jadi kepala sekolah itu nggak enak, jadi guru itu nggak enak, jadi murid juga nggak enak. Semuanya tuh beban, berat sekali. Makanya kayak sekolah itu sudah bukan sebuah tempat yang menyenangkan gitu, tapi cuma sebagai tempat untuk memenuhi kewajiban belajar yang ilmunya pun kadang kita nggak nyampe gitu, nggak dapet gitu. Ya udah sekedar baca lewat, sekedar untuk menghabiskan waktu. Padahal rata-rata orang itu paling banyak menghabiskan waktu, lebih banyak menghabiskan waktu itu di sekolah. Coba bayangin aja kalau kamu masuk pagi jam 7, baru pulang ada yang jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 4 bahkan pulangnya. Di rumah itu cuma sebentar aja ketemu sama keluarga, dan ya jenuh gitu, membosankan gitu. Sekolah itu hanya sebagai tempat yang digunakan untuk membuang waktu kita, menghabiskan waktu tanpa kita dapat apa-apa di sekolah itu. Kenapa aku bilang nggak dapat apa-apa? Karena ya kebanyakan pasti, bahkan aku juga, orang-orang juga, sekian banyak pelajaran yang dipelajari di sekolah, apa sih yang masih kita ingat? Paling cuma 1-2. Ya kalau emang anaknya tuh pintar, bisa ingat semuanya, oke, karena emang dia pintar. Tapi kalau orang yang biasa, yang ya kayak aku gitu, yang nggak begitu pintar, nggak ada yang ingat. Untuk tatanan pendidikan yang baru, kan kita udah mau mulai nih hidup normal lagi ya. Tapi kita kan nggak bisa langsung membuka sekolah dengan kapasitas murid yang segitu banyak, dengan jumlah ruang yang terbatas. Kenapa sih sekolah itu nggak dibagi aja jadi 2 shift gitu? Jadi ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Dan menurutku tuh sekolah itu sebenarnya nggak usah lama-lama. Belajar itu nggak usah dari pagi sampai sore, pagi sampai siang. Cukup ya at least dari jam 7 sampai jam 10 udah, apa jam 11. Udah pulang, istirahat 2 jam untuk gurunya. Kemudian jam 1 masuk lagi untuk ngajarin sampai jam 4 sore. Karena menurutku ya, menurut aku pribadi, belajar itu nggak mesti lama. Sebentar tapi berkualitas itu lebih bagus daripada belajar lama tapi nggak ada yang masuk sama sekali. Itu sih yang emang masih menjadi dilema pendidikan di Indonesia ya, karena kita tuh belajar lama banget, dari pagi masih ngantuk sampai sore udah ngantuk lagi,
tapi nggak ada yang keserap otak, karena otak itu lelah, otak itu capek. Idealnya itu kalau nggak salah ya, kita 35 menit belajar, 15 menit istirahat. 35 menit belajar, 15 menit istirahat. Yang sekarang ada di Indonesia apa? 45 menit kita belajar, 15 menit istirahat, dan itu cuma 2 kali istirahatnya. Nanti agak lama 30 menit kalau itu istirahat siang, sholat zuhur. Nah, mungkin ini saatnya kita tuh mulai merubah sistem pendidikan kita. Nggak usah deh nyontoh negara lain, nggak usah deh kita ngeliat, kita buat inovasi kita sendiri. Kita coba, kita terapkan apakah ini tuh berhasil atau enggak sih, kita ubah gitu. Karena kalau kayak gini-gini aja ya mungkin Indonesia juga bakal gini-gini aja sih. Terus lagi, pendidikan di Indonesia itu masih menganggap anak itu pintar apabila dia itu jago matematika, apabila dia itu jago dalam bidang pelajaran. Padahal banyak loh kecerdasan-kecerdasan di luar pelajaran, di luar kognitif, yang itu tuh menandakan mereka cerdas. Kalau menurut Gartner, itu kan ada 9 kecerdasan ya. Kayak linguistik, dia itu pintar dalam bahasa. Kecerdasan musik, kecerdasan dalam merawat hewan atau tumbuhan, kecerdasan dalam berkomunikasi dengan orang lain, kecerdasan religius, kecerdasan seni. Itu tuh semua apa ya, bisa dibilang kecerdasan. Tapi selama ini tuh pendidikan kita masih berpatokan kalau kita bagus dalam pelajaran, kita bagus dalam fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, itu kita pintar. Tapi kalau kita pintar musik, kita pintar seni, kita pintar olahraga, kita pintar agama, itu kita dianggap nggak pintar. Itu makanya kenapa sih kita itu nggak mulai deh ngubah sistem pendidikan kita. Dengan kondisi saat ini tuh menurutku adalah momennya gitu. Kita bisa mengubah mulai dari jam sekolahnya dulu nih. Kita ubah dari jam sekolahnya. Efektif gak sih kira-kira kalau jam sekolah itu dikurangin, supaya siapa tuh kalau anak lebih nggak capek, ternyata pelajaran yang ditangkap itu bisa lebih masuk. Ya kita tinggal atur aja deh, Senin sampai Jumat gitu. Misalkan Senin itu khusus pelajaran ya matematika dan bahasa aja gitu misalnya, tapi banyak yang dipelajarin atau dalam yang dipelajarin. Kalau olahraga itu menurutku nggak perlu dimasukin dalam mata pelajaran. Olahraga itu jadikan aja hari olahraga gitu, ya udah nanti olahraga ngapain sesuatu, nggak perlu dinilai. Olahraga itu fun dilakukan kalau emang kelihatan ada anak yang berpotensi di bidang olahraga, nah itu baru diseriusin, ditekunin. Jadi Indonesia ini emang belum memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Karena anak yang jago musik, pintar nyanyi, pintar main gitar, pintar main piano, tetap fokusnya harus belajar kimia, tetap harus belajar fisika. Coba kalau mereka emang dididik untuk belajar bermusik, mereka akan menjadi orang ahli di bidang musik. Daripada kita tahu banyak hal tapi biasa aja, kenapa nggak kita tahu satu hal tapi itu mendalam dan kita bisa ahli di bidang. Orang yang dia tuh ahli, dia tuh senang dengan kegiatan sosial nih. Kayak misalnya aku kan juga di bidang pendidikan dan sosial ya. Kadang orang itu nganggap orang yang pintar dalam bidang sosial itu bukan orang yang pintar gitu. Padahal nggak banyak loh orang yang bisa ngurus anak kecil. Nggak banyak orang yang peduli sama seperti teman-teman difabel, atau kaum lansia, atau teman-teman yang kurang mampu, teman-teman yang rela menghabiskan waktunya untuk anak-anak yatim piatu, orang-orang dengan keterbelakangan mental, tempat-tempat yang terjadi musibah kayak gitu. Itu kan harus ada kepekaan sosial gitu. Kalau nggak ada orang-orang kayak gitu, Indonesia nih bakal isinya orang jahat semua. Nggak ada orang yang baik, itu nggak bisa. Semua itu harus balance gitu. Ada orang yang pintar, ada orang yang harus peduli, ada orang yang harus kuat, ada orang yang harus bisa menghibur. Jadi semua itu harus balance. Jadi kalau misalnya nih dia jago di bidang olahraga, dia atlet, tapi prestasinya dia itu malah nggak kepake untuk kelulusannya, bahkan malah
karena dia berprestasi di olahraga, dia ninggalin berbagai macam pelajaran, dia harus ngulang atau bahkan harus nggak diluluskan kayak gitu. Itu menurutku kurang fair sih yang kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa melihat dari potensi masing-masing peserta didik, dari masing-masing anak. Kenapa? Karena ya emang setiap orang itu beda, setiap individu itu beda. Nggak bisa setiap individu itu disamakan. Jadi kayak kalau dia pintarnya untuk merawat tumbuhan atau hewan, untuk budidaya lele atau budidaya hidroponik, ya udah dia nggak disuruh untuk belajar itu aja, nggak usah disuruh belajar organ-organ jantung gitu. Kalau dia pintar otomotif, pintar kerajinan kayu, ya udah mereka disuruh menekuni itu aja, nggak usah mereka disuruh belajar majas-majas, bikin karangan yang mereka itu bukan minatnya gitu di bidang itu. Jadi kayak ya agak sia-sia sih. Ibaratnya ya itu, kalau kita ngajarin ikan untuk manjat pohon, padahal itu bukan keahliannya, ya dia nggak akan bisa manjat pohon. Kamu ngajarin monyet untuk ngomong, kalau dia emang nggak bisa ngomong, ya nggak akan ngomong. Jadi kayak itu sih yang emang agak unek-unekku pribadi melihat sistem pendidikan di Indonesia ini ya. Apalagi kalau aku sendiri kan di bidang pendidikan luar biasa nih, itu tuh juga masih banyak banget kekurangan, keterbatasan yang ada di sana sini gitu tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa. Jadi aku harap sih dengan adanya corona ini ya, kita harus ambil positifnya, kita harus belajar, dan ini nih saatnya kita untuk mengubah sistem pendidikan kita. Kita itu nggak bisa kayak gitu-gitu aja, nggak berkembang, nggak maju. Kita tuh harus nyoba sesuatu yang baru, nyoba sesuatu yang belum pernah kita coba, karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Ya mungkin itu sih unek-unek dari aku, ide atau gagasan dari aku yang aku juga nggak tahu sih ini bakal didengar siapa ya, tapi nggak apa-apa, aku juga bikin video ini untuk meluapkan unek-unek aku. Jadi itu aja sih menurut aku. Semoga dengan adanya kehidupan normal yang baru, new normal life, tatanan hidup baru juga bisa menghasilkan tatanan pendidikan yang baru, atau bahkan tatanan-tatanan baru lainnya, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Semua kita bisa berbenah supaya Indonesia bisa lebih maju. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kalau enggak juga nggak apa-apa, aku nggak maksa. Tapi terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah dengerin curhatan aku. Kalian bisa share ke Pak Nadim mungkin supaya video ini bisa ditonton dan suaraku didengar. Ya mungkin aja ya. Tapi saya terima kasih kalau kalian udah mau nonton video ini. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Terima kasih. Salam luar biasa.